kita berdiri semua. Kita akan memberikan penghormatan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Bagi yang mengikuti pembacaan doa, mohon dibuka bukunya halaman 3. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama panjatkan doa dan harapan. Semoga proses kremasi atau perabuan jasad jasmani Bapak Tanawi akan berjalan lancar. Unsur-unsur pembentuk jasmani beliau akan kembali ke asalnya dengan sempurna dan arwahnya segera terdorong kelak di alam bahagia. Kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Dibuka halaman 3. Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan perlindungan kepada kami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 30, dan 32. 28. Marilah kita mengulang kembali pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa proses kematian adalah proses alami dan setiap orang yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Kita baca bersama-sama nasihat Buddha ini. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi para peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan melawan penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat.
Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari segala rintangan, halangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk. Halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula tanpa kecuali almarhum pernah dilahirkan, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Semoga almarhum segera menerima proses kematian ini dan berkenan meninggalkan dari segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga maupun terhadap apa saja yang pernah dipunyai di dunia ini. Silakan mengambil kebebasan untuk terdorong terakhir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawaya damino upajitwa nirojandi Mari suja mari sare tadewa mari sami nati me tasa
kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha melalui pembacaan kata parita atau khotbah Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan untuk bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Marilah kita lanjutkan dengan sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara. Dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, para makhluk suci, dengan perasaan sedih kami akan melepas, akan mengkremasi almarhum Bapak Tanawi. Kami selalu iringi doa, semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun juga, akan segera mengantarkan almarhum menuju alam surga bahagia. Dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang gololi terang dan lapang, dan keluarga segera bisa merelakannya. Sabbi satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga, ya, masing-masing keluarga dan para pelayan semua maju sambil kita iringi nempok. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa kremasi ini. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitopo. Amin.